Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi ya bersama kita Dema Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan membawakan ya, menjadi moderator tentang pertanyaan kemarin ya, pertanyaan tentang Zulhijjah ya, teman-teman semua. Oke, saya sekarang bersama Ustadz Bahaudin ya, Ustadz. Oke, langsung saja waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat minal musyahidin wal musyahidat. Ahusu at-tullab min jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Kudus rahimakumullah wa radhiyakum wa barakalakum. Segenap mahasiswa-mahasiswi IAIN Kudus, terutama di Fakultas Tarbiyah yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama dan yang diutamakan, tak lupa saya mengajak untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, sehat iman Islam ya. Kita masih bisa bermuajah, berkumpul dalam diskusi majelis ilmu ini ya. Ya, karena perlunya kita syukuri karena kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan itu merupakan impian hilmun likulli maridin, bagi orang-orang yang sakit. Kita masih diberikan kebebasan untuk bisa silaturahim. Itu juga menjadi impian bagi orang-orang yang terpenjara, hilmun likulli majzusin, dan kita bisa masih diberikan hidup. Itu juga kenikmatan juga ya, karena itu juga impian bagi orang-orang yang sudah meninggal ya, hilmun likulli amwat ya. Karena orang meninggal itu juga mempunyai impian, dalam arti pengen dihidupkan kembali untuk memperbaiki amal-amal ibadah yang mungkin mereka itu tinggalkan di masa hidupnya kan. Jadi yuk di hari-hari yang atau sisa-sisa umur kita khususnya kita gunakan untuk sebaik-baiknya untuk amal ibadah, khususnya di musim-musim yang mungkin diberkahi pada saat ini, yaitu musim Dzulhijjah. Ya, mengenai Dzulhijjah sendiri ya, itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Sudah jelas sekali dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahr fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Jadi bulan itu menurut Allah ada 12 ya. 12 itu adalah bulan-bulan Hijriah. Tapi di mana situ ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, di mana di situ Allah menciptakan seisi dunia dan langit itu sendiri. Ya, bulan apakah itu? Kita sudah tahu ya, ada bulan Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah, Muharram sama bulan Rajab itu sendiri. Dan ini kemuliaannya itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir ya. Dalam arti memang sudah mulia sebelum Rasulullah itu. Jadi kemuliaannya itu istilahnya adalah kemuliaan secara asolah, bukan aridah. Beda dengan bulan yang namanya Mulud, bulan Ramadan, itu kemuliaannya setelah Rasulullah lahir di muka bumi. Ya, makanya Mulud menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah. Ya, bulan Ramadan mulia karena adanya peristiwa nuzul Quran, ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu kan kenapa kok ada nuzul Quran? Karena Rasulullah lahir diberikan Al-Quran, adanya malam Lailatul Qadar gitu. Dan bulan-bulan yang lain itu kemuliaannya karena asolah. Jadi pokok bulan itu aslinya ada 4 mas. Pokok yang paling mulia itu, bahkan salah satu sahabat itu Anas bin Malik ya, pernah supoto temati bersumpah, sumat udunaya di dalam akun samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saya itu bisa dikatakan pendengaran saya itu tuli jika saya itu belum pernah mendengarkan Rasulullah bicara demikian. Dan arti ini memang diberikan penekanan. Saya itu pasti mendengar Rasulullah bicara demikian. Ya, bicaranya itu Rasulullah ngendikan al-khiyarul syuhuri arba'atun. Dalam arti bulan yang diutamakan, yang terpilih itu ada 4. Wa khiyarul malaikati arba'atun. Malaikat juga demikian, yang paling dipilih itu ada 4, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil ya. Wahyarul kutub itu ada 4, ada yang namanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran.
Bahkan khulafaur rasyidin juga 4. Jadi yang pokok-pokok itu semuanya 4. Ya. Apalagi yang 4 itu. Anggota wudhu itu berapa? Cuma 4. Jadi wajah, tangan, rambut sama kaki. Yang lainnya kan hanya sebagai kesunahan. Jadi segala sesuatu itu pokoknya 4. Yang lain itu sekunder. Bahkan untuk bulan-bulan yang itu tadi kemari ya sendiri itu yang pokok cuma 4 yang mulia. Ya, yang lainnya itu mulianya karena arido. Jadi Rejab itu juga arido. Kenapa Rejab kok bisa mulia? Nah, itu jadi selain arido juga sholat itu Rejab itu. Jadi mempunyai kemuliaan tersendiri. Syaban dan sendiri gitu kan. Syaban itu mulianya karena ada peristiwa perpindahan kiblat ya kan. Ada yang namanya peristiwa terbelahnya bulan ya, termasuk ujiannya Rasulullah. Ada yang namanya malam nisfu Syaban dan lain sebagainya. Dan terus kenapa yang menjadikan bulan Dzulhijjah itu mulia? Ya, di antara bulan Dzulhijjah itu menjadi mulia karena tak lepas dari beberapa peristiwa juga. Ya, peristiwa salah satunya adalah peristiwa yang paling penting itu pada tanggal 1 itu ada peristiwa Gusti Allah itu mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diampuni pada tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya kita disuruh untuk puasa tanggal 1 itu biar dosa-dosa kita itu diampuni sama Allah. Itu seperti itu. Terus tanggal 2 Hijriah itu juga ada peristiwa tersendiri. 2 Hijriah itu dari 2 Dzulhijjah itu sendiri ada peristiwa yaitu diselamatkannya Nabi Yunus dari perutnya paus itu sendiri ikan. Bahkan kalau orang puasa pada tanggal 2 itu orang tersebut seakan-akan dia itu beribadah selama 1 tahun ya. Fakaan nama abadallah sanata. Jadi nanti dia itu ibadah 1 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Walam yaksiton fata'ain. Makanya kita disuruh untuk puasa 1, 2, 3 sampai tanggal 10, tanggal 9 ya Arafah nanti itu. Ya. Terus tanggal 3 itu juga ada peristiwa yang melatar belakangi diantaranya dikabulkannya Nabi Zakaria. Ya, Nabi yang kepengen sekali punya yang namanya keturunannya kan. Nah, itu yang pada hari 3 dikabulkannya itu pada tanggal 3 Dzulhijjah itu sendiri. Tanggal 4 itu terkenal dengan peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, tanggal 4 itu sendiri, tanggal 5 itu juga kelahirannya Nabi Musa. Jadi banyak sekali di sini Mas. Ya, peristiwa ini. Bahkan Nabi Ibrahim itu juga lahirnya di bulan Dzulhijjah. Terus siapa lagi? Peristiwa pernikahan Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Itu juga ada di bulan Dzulhijjah. Maka tak heran kalau bulan Dzulhijjah itu banyak orang yang Mas? Nikah ya, banyak orang musim nikah ya. Karena memang di sini bertepatan dengan pernikahan Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah pada tanggal 1 Dzulhijjah. Dan yang tak kalah penting di peristiwa tanggal 10 Dzulhijjah ini ada peristiwa yaitu penyembelihan Nabi Ismail. Jadi pengorbanan Nabi Ibrahim kepada putranya itu sendiri. Nah, yang melatar belakangi juga gini ya, ada cerita sedikit ya sebelum kita nanti ke tanya jawab. Jadi kenapa kok ada yang namanya istilah korban itu sendiri dan bagaimana yang melatar belakangi. Jadi gini, dulu Nabi Ibrahim itu pernah berkorban ya. Annahu yudhoha alfa ibil, dalam arti itu menyembelih yang namanya 1000 kambing ya, 1000 kambing, nyembelih yang namanya salah samiati bakoroh ya, berapa itu 300 sapi dan 100 unta ya. Jadi nyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Nah, lantas karena saking banyaknya itu fata ajaban nas wal malaikah, kemudian manusia-manusia masyarakat yang hidup pada zamannya Nabi Ibrahim dan malaikat itu heran kan gitu. Nabi Ibrahim itu bilang seperti ini ya, ini apa bentuk takarub saya ya kepada Allah, kurban saya kepada Allah ini belum ada apa-apanya ya. Jikalau Allah itu memberi saya itu anak, saya juga akan korbankan anak saya. Jadi pernah nadar seperti itu. Nah, ketika larut hari berganti hari ya, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, ini lupa Nabi Ibrahim sama nadarnya tadi ya.
Ya pas itu Nabi Ibrahim jalan-jalan ke apa itu Baitul Muqaddas ya di Palestina sana. Sampai di sana itu Nabi Ibrahim meminta anak, Mas. Meminta anak. Jadi lupa tadi kalau dia mempunyai anak laki-laki akan dikorbankan juga gitu sampai seperti itu. Jadi ketika sudah di situ bermunajat berdoa minta anak, akhirnya benar itu dikabulkan. Jadi salah satu nabi yang diberikan anak agak terlambat itu, agak akhir-akhir ya. Itu juga salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nah ketika itu benar dikabulkan sama Allah, diberikan yang namanya Nabi Ismail, masih lucu-lucunya, yang masih kecil, terus punya itu kan gitu, berangkang udah besar. Jadi nah kalau sudah berusia 7 tahun, ada wakilah itu 13 tahun yang dalam kitab itu sendiri. Kemudian ada sebuah mimpi. Nah, mimpi itu terjadi pada malam yang namanya malam Tarwiyah. Jadi tadi malam, misalnya ini tanggal ini kan hari Tarwiyah ya. Berarti malam kemarin, tadi malam itu diberikan mimpi. Ya, yang mimpinya itu tunaikanlah nadarmu. Nah, dengan cara membunuh menyembelih anaknya, korban dengan anaknya itu tadi. Nah terus akhirnya kan ya Nabi Adam kan ya agak bagaimana, agak eman loh, masih dikasih yang namanya anak kecil ya, putra lagi seneng-senengnya. Itu sampai diganti sama yang namanya kambing juga, Mas. Sempat diganti kambing 100 ekor. Tapi kambing tadi itu ketika sudah disembelih itu langsung ada yang namanya api langsung melahap, hilang itu. Jadi sia-sia korbannya itu, belum sampai dibagikan. Terus akhirnya mikir-mikir jadi mati, mikir ini mempertimbangkan ya, apakah itu benar ya, korban saya itu benar-benar mimpi saya itu dari Allah atau dari setan. Makanya disebut sebagai tarwiyah itu dari lafal tarowa. Ya tarowa tarowiyan, artinya itu memikir atau mempertimbangkan. Makanya disebut hari tarwiyah karena di situ masih bimbang. Ya. Kemudian sorenya lagi nih dikasih mimpi seperti itu, ya. Sampai malamnya, malam Arafah juga dikasih mimpi seperti itu. Nah ketika sudah yakin 3 kali, baru dia itu mau melaksanakan nadanya. Makanya disebut sebagai Arafah. Arafah kan dari kata Arafah ya. Jadi yakin, tahu kalau itu mimpi benar-benar dari Allah gitu. Ya kemudian langsung habis itu langsung benar itu, ya. Terus bilang sama Siti Hajar untuk memberikan pakaian pada anaknya yang bagus gitu, pakaian minyak wangi, mau diajak jalan-jalan istilahnya seperti itu. Nah mau diajak jalan-jalan ternyata diajak ke Mina. Nah itu ada yang namanya setan itu buah saking sibuknya itu, Mas. Saking sibuknya, jadi dalam kitab itu sendiri dikatakan setan itu paling sibuk ya pas hari pas korbanan itu. Dalam arti pengen membujuk yang namanya Nabi Adam untuk mengorbankan niatnya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Tapi ketika digoda ketiganya nggak ada yang mempan sama sekali, dan hal tersebut memang benar-benar terjadi, yakni berupa pengorbanan berupa anaknya sendiri. Wah sampai beberapa kali disembelih itu nggak mempan. Ya dalam arti di sini dikasih yang namanya hijab ilahiyah gitu, sampai nggak bisa. Ya itu mungkin yang melatar belakangi kenapa kok bulan Dzulhijjah itu menjadi bulan yang istimewa, karena tadi yang melatar belakangi banyak para nabi yang memang lahir di bulan tersebut. Terus adanya peristiwa pernikahan Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Nabi Adam diampuni dosa-dosanya, ya kan, ketika makan buah khuldi atau sajarah itu sendiri kan. Terus Nabi Yunus diselamatkan. Itu ya banyak yang latar belakang itu di bulan Dzulhijjah. Makanya ini bulan-bulan kenapa kok bisa menjadi mulia itu banyak yang nilai-nilai historis seperti itu. Nggak cuma Muharram, Dzulhijjah, Rajab itu juga mempunyai bulan-bulan keistimewaan. Rajab juga demikian, kenapa menjadi mulia? Ada yang namanya Mas? Isra Mi'raj, ada yang namanya banjir-banjir Nabi itu terjadi pada bulan Rajab. Terus ada perang Tabuk, terus lahirnya terbebasnya Baitul Muqaddas oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi bulan Rajab itu. Ya, lahirnya Imam Syafi'i pada tahun berapa itu? 150 tahun Hijriah ya. Itu juga terjadi pada bulan Rajab. Jadi semuanya itu yang melatar belakang menjadi bulan-bulan ini menjadi mulia. Ya, untuk mulianya bulan Dzulhijjah itu tak lain adalah seperti tadi. Dan mengenai kenapa kok disyariatkan berkorban itu tak lain adalah kita mengenang nilai-nilai atau mungkin historis yang ditinggalkan oleh
Nabi Nabi Ibrahim itu sendiri. Ya mungkin itu saja ya sekelumit tentang Dzulhijjah. Saya kembalikan ke Masnya untuk nanti disampaikan apa itu. Ya Ustaz, jadi ini ada pertanyaan ya dari teman-teman. Jadi yang pertama dari @nahid44 ya Ustaz. Ini misal kita sedang berdoa terus doanya tadi itu direkam, apakah kita mengeplay doa tersebut di pagi harinya itu sudah termasuk doa Ustaz? Oh. Yes. Jadi ini cari dalilnya. Ini gini aja. Ada sebuah riwayat mengatakan ada iwal mu'aminu fil ajri syarika. Orang yang berdoa dan orang yang mengamini sama-sama mendapatkan pahala. Ini dalilnya tak ambilkan dari dalil Alfiyah. Antara da'i wal mu'amin itu ada huruf apa tadi Mas? Huruf atof ya. Huruf atof wawu. Huruf atof wawu itu kalau dalam Alfiyah itu Watif biwawin sabiqon walahikon fil hukmi au musahiban muafiqon. Dalam arti fungsi wawu itu sendiri antara tadi kan harusnya pendoa sama yang mengamini. Itu harus istiraq wal jami. Istiraq dalam arti ya muasyirah, satu masa plus iltiqa gitu loh. Nah, makanya tadi kalau doa kok direkam itu muasyirah apa tidak? Enggak. Nah, gitu aja. Dalam arti dia tidak mendapatkan pahala mau mengamini, tapi kalau mau mengamini monggo nggak ada hukum di sini. Karena di sini kan hukumnya boleh-boleh saja. Mau mengamini monggo, nggak dikatakan haram, nggak keruh, mau tapi untuk sampainya ke sana loh ya. Nah, ini doa diterima atau tidaknya itu harus tadi berarti ada iwal mu'amin itu antara yang berdoa sama yang mengamini itu memang harus satu masa. Makanya kalau ada doa misalnya live seperti kita direkamkan ini live, kok saya berdoa jangan monggo mengamini terserah. Misalnya pakai media apa itu Google Meet atau mungkin Zoom itu kan secara live ya. Itu kalau misalnya ada dosen atau mungkin narasumber ngamini nggak apa-apa. Lebih bagus lagi ya live muasyirah plus iltiqa. Iltiqa aja gimana? Ya ini ketemu berhadapan-hadapan. Nah, itu salah satu syaratnya di situ. Nah, tapi kalau tadi mau ngerekam, kalau ngamini nggak ada hukum. Monggo mawon. Tapi mengenai sampai atau tidaknya kan, misalnya jenengan gini aja, gampang. Ada tahlil jenengan rekam, terus tahlilnya jenengan taruh di kuburan. Nah, gitu aja. Sampai apa tidak ya? Nah, gitu aja. Jadi hampir seperti tadi. Jadi makanya untuk kita bisa menyampaikan tadi pahalanya ke mayit dan lain sebagainya, kita harus muasyirah dalam arti satu masa baru ada yang mengamini, atau lebih bagus lagi, lebih afdolnya lagi dalam satu tempat, dalam satu majelis, misalnya di masjid ada kiainya terus santri-santrinya berdoa, itu lebih bagus lagi. Makanya salah satu doa tadi fil ajri syarikani itu kita ngambil tadi ada iwal mu'amin menggunakan wafal wawu, berarti istilahnya di sini apa? Musahiban kan beriringan ya, waktunya sama, muafiqan dan harus cocok gitu loh. Makanya di sini harus secara live gitu guys. Gitu ya. Jadi tanpa dalil kita ambil dalil secara alfiah gitu aja. Ya, gitu. Ini ada lagi ya Ustaz, dari @Ilyas Al-Kayisi. Assalamualaikum Ustaz, dengar-dengar jika mau cukur rambut atau kuku kalau bisa setelah hari raya Idul Adha sekalian. Boleh dong penjelasannya dan referensinya, terima kasih. Tadi juga pertanyaannya agak gimana? Jadi bukan setelah hari raya Idul Adha ya. Ya ini pertanyaannya terkait sebuah hadis Mas. Jadi ketika orang tadi sudah melihat yang namanya hilal, idza ra'aitumul hilala min Dzulhijjah, jika sudah melihat hilal dalam arti tanggal 1 Dzulhijjah, wa idza arada ahadukum ayyudhiya, dan orang tadi, salah satu dari orang yang melihat hilal tadi berencana atau ingin berkurban ya, fal yumsik an sya'rihi, maka sebaiknya patutnya orang yang mau berkorban tadi itu menjaga rambut sama kuku. Nah, menjaga di sini itu menurut ulama ya, menurut jumhur itu adalah apa ya, kesunahan. Jadi orang kalau mungkin menotong kuku, misalnya ini hanya untuk yang mudhohi atau mungkin memotong rambut, dalam arti nggak cuma kuku sama rambut saja, ya kumis juga, jenggot juga. Jadi segala bentuk yang menempel dalam tubuh ya, yang kelihatan di secara dohir itu
kita dilarang untuk memotongnya. Ya, tapi larangan ini adalah makruh karena tadi kesunatannya kita disuruh untuk menjaga dan menjaganya kan gitu. Makanya ada dalam penafsiran ulama itu disebutkan di beberapa kitab, salah satunya Asnal Matolib itu kan menjelaskan wayudnabu liman aroda, disunahkan untuk orang yang mau berkorban Allah yahliqa syi'rahu, dalam arti dia tidak boleh untuk mencukur rambutnya, wala yukallima adfaru, dan tidak boleh untuk tadi ya memotong kuku itu sendiri ya, hatta yudhiyah, sampai korban tadi benar-benar disembelih. Nah, jadi waktunya tidak harus selesai masa apa tadi pertanyaannya? Masa Idul Adha itu ya, salah. Jadi selesainya ketika korban setelah tadi disembelih gitu. Nah, gitu. Jadi misal korbannya disembelih tanggal 10, ya tanggal 10 tadi misalnya mau potong kuku ketika sudah dikorban nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sembelihannya tadi tanggal 12 atau 13 ya kita nunggu. Bukan sampai dulu ya. Iya, enggak sampai langsung kita menunggu sampai tanggal 13 tasir kayak mutasir, enggak usah. Jadi ketika sudah hatta yudhiyah baru dipotong. Jadi dalam arti di sini kesunatan. Atau mungkin di kitab apa lagi ya? Busrul apa itu Kak, saya lupa itu. Busrul Latif itu sendiri juga disebutkan di halaman 128 itu menjelaskan itu wayukrahu, dimakruhkan, wayukrahu lil murid ditadkhiyah, bagi orang yang hendak untuk berkorban an nafsihi wa ihda'i syai'in minan na'ami alla tazila syai'an min sya'rihi wa ghairihi. Jadi dimakruhkan untuk orang yang mau berkorban tadi untuk dimakruhkan menghilangkan bagian dari rambut atau yang lain. Nah, ini ditafsiri adalah ka'adfarihi wa sa'iril adsad, mati seperti apa tadi, kuku sama yang lain. Jadi nggak cuma rambut saja, kuku saja, tapi jenggot, kumis juga yang lain yang perlu dijaga. Karena di sini ada sebuah fadilah atau hikmah tersendiri, Mas. Jadi ada sebuah nas yang mengatakan kalau korban tadi ya itu orang tadi itu mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, dan wa'idkun minan nar, terbebas dari api neraka. Nah, ini sama juga kalau kita nanti mencukur, ya bagian yang kita cukur tadi itu nggak masuk ke situ gitu loh, nggak dapat maghfirah dari Allah atau mungkin kenaan sedikit. Jadi makanya istilahnya makruh, bukan sampai ke haram kan. Jadi biar kita itu anggota badan kita semuanya yang benar-benar itqun minan nar, seperti itu istilahnya, seperti itu. Makanya kalau orang lagi haid juga kan gitu kan, ya demikian kan disuruh untuk menjaga rambutnya kan gitu. Salah satunya di situ ada yang mempercayai seperti itu menurut siapa itu, Imam Ghazali. Ya, ini ada lagi Ustaz dari @HMPSPGMI ya. Iya, PGMI. Ini sangat maksudnya pertanyaannya sangat bagus sekali Ustaz. Ya. Pertanyaannya, ketika tiba hari raya Idul Adha, banyak kantor atau sekolah yang mengadakan iuran untuk membeli hewan kurban. Iuran masing-masing individu jumlahnya sangat jauh sekali dari harga beli hewan kurban tersebut. Namun dengan alasan untuk sarana pembelajaran atau kurban itu sendiri, iuran itu pasti lancar dan sukses ya. Biasanya kulit hasil sembelihan kurban tersebut itu digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan kurban Ustaz. Nah, pertanyaannya, bolehkah tindakan panitia menarik dana dengan tujuan di atas? Gitu. Kayak gini, untuk di kantor ya. Kantor itu yang iuran berapa orang? Ya mungkin banyak Ustaz. Banyak ya, iya. ada 80. Ada. Nah, itu untuk sekolahan ada 40 guru kan gitu, ada murid-muridnya. Jadi ini kan kita sudah tahu ketentuan-ketentuan korban itu sudah ditentukan secara syarat. Kalau kambing untuk berapa orang? Kambing besar 1 orang, untuk kerbau, untuk sapi 7 orang. Nah, itu kan berarti harus ada atas nama. Jadi kalau orang 70 orang bisa nggak korban dengan iuran itu? Nah, itu berarti tidak sesuai dengan syarat ya, syarat tertentu. Jadi makanya untuk kambing ya laya juzul asya al mu'zu illa inda wahidin, kecuali untuk 1 orang, atau mungkin al badanata wal baqarata an sab'atain, hanya untuk 7 orang. Makanya kalau tadi istilahnya iuran untuk berkorban itu istilahnya bukan bisa dimasukkan korban. Jadi ya dagingnya nanti mayoran gitu. Jadi masuknya itu bukan istilahnya korban, karena korban itu hanya untuk
satu orang atau kerbau nanti 7 orang, dan itu harus diatasnamakan siapa kan gitu. Nah, itu tadi udah diatasnamakan apa belum? Belum kan? Biasanya kan seperti ini Ustaz, kalau di sekolahan itu kita iuran, nanti kita undi siapa yang dapat undian tersebut nanti bisa di atas. Nah itu berarti kalau undian istilahnya itu seperti arisan. Ya, kalau arisan nggak apa-apa, itu bisa masuk ke korban. Tapi kalau tadi kok 70 orang satu kantor nggak ada atas nama siapa, itu istilahnya mayoran, korban gitu. Jadi nanti kalau masuk itu, nah maksudnya akadnya akad utang kan gitu. Kalau arisan kan, kalau undian kan akadnya utang. Oh besok yang undian yang keberapa dapat siapa, undian keberapa dapat siapa. Jadi masih utang jadi. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau seperti itu dan tadi tidak ditentukan, itu istilahnya kan mayoran. Itu hanya bentuk sebagai latihan. Misalnya kalau ada anak-anak SD disuruh untuk iuran, nah itu apa ya? Salah satu hikmahnya itu melatih mental mereka itu menjadi jiwa yang sosial gitu aja. Tapi untuk dagingnya belum bisa dikatakan daging korban. Nah, kalau bukan daging korban, berarti hukumnya gimana? Mau dijual boleh nggak masalah kan? Kalau bukan korban. Ya, beda lagi kalau korban. Kalau korban tidak boleh. Untuk boleh tidak boleh yang namanya itu jual, harus disedekahkan kepada yang fuqara masakin. Ya, nanti fuqara masakin baru boleh menjual. Nah, itu terserah karena itu udah miliknya kan gitu. Jadi milik secara al-milkut tam itu adalah fuqara masakin. Jadi dia nanti berhak menjual. Nah, tapi kalau orang kaya nggak boleh gitu. Ya, hanya sebagai konsumen, tidak boleh untuk menjual. Makanya beda nanti untuk masalah korban, antara korban sunnah sama korban wajib itu harus dibedakan. Makanya untuk masalah fakir korban itu sangat dilihat sekali. Ya, pembagiannya nanti mengenai kulit, daging itu memang harus hati-hati. Jadi kalau korban gini ya, kalau korban sunnah ya itu boleh jenengan itu konsumsi sendiri, boleh nggak? Boleh. Korban sunnah boleh kita makan sendiri, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang kaya boleh kan, bahkan diberikan fuqara masakin juga boleh. Itu kalau korban sunnah. Tapi kalau korban wajib ya, korban wajib itu apa? Ada 3 ya. Pertama korban yang sudah dinadari ya, saya nadar korban ini atau kambing ini besok akan jadi korban saya, atau mungkin ditakyin kambing ini besok akan saya korbankan, itu sudah ditakyin. Atau mungkin yang ketiga itu wasiat dari orang yang sudah meninggal. Nah ini kalau sudah ada 3 ini, maka untuk proses tasarrufnya itu harus hati-hati. Tidak boleh yang namanya daging itu nanti diberikan ke dimakan oleh sang mudhohi itu sendiri ya. Keluarganya juga nggak boleh yang menjadi tanggungannya. Yang menjadi tanggungannya ya tadi nasab, dan dia juga menjadi tanggungan untuk nafkahnya. Dan juga tidak boleh diberikan sama orang yang kaya. Harus keseluruhan itu diberikan sama fuqara masakin. Makanya harus hati-hati. Makanya kalau ada korban kok nambah, itu harus harus benar-benar pisah sama korban sunnah. Dan panitia memang harus hati-hati di sini. Nggak boleh langsung diberikan sama orang kaya, ya harus dia ganti daging yang tadi diberikan pada orang yang kaya. Makanya untuk yang daging nadar itu memang prosesnya itu memang sangat rumit. Misalnya ada yang nadar itu memang harus disendirikan, jangan sampai kecampur. Nah, itu harus hati-hati. Tapi kalau tadi prosesnya kan sebagai mayoran ya, nggak ada penentuan yang dikorbankan siapa. Jadi itu boleh-boleh saja. Mau kulitnya dengan jual, mau buat aksesoris terbangan, ya kan? Mau dengan sate, mau dengan itu. Istilahnya boleh saja. Itu kan istilahnya mayoran ya. Ada 80 orang dan tidak ditakyin ini untuk siapa gitu loh. Nah, jadi maka kalau ditakyin memang harus jelas itu. Ini korban untuk siapa gitu. Ya, misalnya nanti gilirannya siapa memang harus jelas di situ. Kalau enggak cuma iuran saja, beli kambing atau beli kerbau, ya ini belum ada kejelasan. Ya, makanya korban itu juga harus memenuhi syarat dan juga syarat-syaratnya untuk siapa saja. Untuk kambing juga ada syaratnya sendiri kan. Usianya untuk unta harus 5 tahun berjalan, untuk kambing juga demikian, dan itu 2 tahun, untuk kambing bebas 1 tahun. Ya itu memang harus ada syarat-syaratnya, dan harus terbebas dari yang namanya cacat-cacat 4 itu tadi yang dijelaskan sama Allah. Jadi boleh-boleh saja mas, nggak apa-apa. Istilahnya di sini sebagai latihan. Ya, kalau anak kecil itu latihan. Makanya Ibnu Abbas itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, kalau dia nggak bisa korban, itu korbannya ayam mas.
Iya, ayam. Tapi tidak bisa di sini dikatakan sebagai korban, karena yang namanya korban itu mimbahi matil anam, hanya itu sendiri. Karena yang sudah jelas di ayatnya kan, waliku li ummatin mansakan, waliku li ummatin ja'alna mansakan yadkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil. Jadi bahimatil anam itu cuma rojo koyo tok. Jadi yang dibatasi tadi unta, terus apa ya, korok, sapi. Kalau nggak ada sapi ya kiasnya itu kerbau, karena kerbau nggak dimasukkan di dalam jamus, itu nggak di dalam Al-Quran ya. Jadi dikiaskan hukumnya. Terus kambing itu sendiri, dan itu juga harus memenuhi syarat. Kalau tidak, dia itu istilahnya apa ya, untuknya poel ya, itu harus musinah. Musinah itu sesuai dengan umur. Seperti kita itu manusia kalau nggak sebelumnya itu ikhtilam keluar sperma atau buat laki-laki, kalau ya perempuan haid, dia berarti harus menunggu umurnya kan harus demikian. Jadi kalau nggak misalnya belum puel, dia harus menunggu umurnya berapa ya, tadi untuk ketentuannya. Kalau apa unta berarti 5 tahun, jadi otomatis sudah berjalan 6 tahun. Kalau untuk sapi 2 tahun, sudah berjalan 3 tahun. Kambing kacang juga demikian ya. Untuk kibas ada yang mengatakan 1 tahun juga bisa. Itu ya Mas ya. Iya, kalau untuk ukuran tadi loh Ustaz, kan ada yang kalau kurban wajib itu harus diberikan kepada yang miskin ya Ustaz. Nah itu batasannya itu seperti apa Ustaz? Batasan yang miskin yang gimana, yang kaya yang gimana? Sedangkan kalau di rakyat ya, batasan miskin itu menurut Basnas itu sendiri ya, badan itu sendiri ya, apa itu ada sendiri. Jadi orang bisa dikatakan dia itu masuk agnia jika itu dia bisa menghidupi untuk dirinya sendiri selama 1 bulan itu 750 untuk dirinya sendiri. Berarti kalau untuk satu keluarga misalnya 4 anggota ya, 750 mungkin ya sekitar per bulannya dia mendapatkan sekitar 3 juta. Nah itu bisa dikatakan dia agnia. Di pendapatan 3 juta per bulan dia bisa dikatakan agnia. Nah itu batasan antara kaya sama miskin. Tapi kalau per bulan dia masih tidak bisa hidupi diri sendiri, itu menurut Jawa Barat ya, belum sampai ke Jawa Tengah. Untuk menurut badan Basnas itu sendiri berapa untuk satu per orangnya itu bisa dikatakan. Jadi memang apa ya, di sini panitia harus selektif untuk apa ya, mendata mana yang rakyat pendapatannya itu di bawah 3 juta dan dikatakan masakin, sama yang di atas. Dan ini memang nanti harus benar-benar di apa ya, daging itu benar-benar rata kan secara itu yang agak susah untuk yang apa ya, korban secara wajib itu. Makanya jadi panitia enaknya itu gak usah ngomong Mas. Jadi misalnya dikasih kambing gitu ya, gak usah ngomong Pak ini kambing korban sunnah atau nadar. Wah itu repot malah panitia, yakin. Karena mereka juga harus nyembelihnya tersendiri biar gak tercampur. Model-modelnya sendiri gak boleh campur ini, gak boleh campur sama daging yang cuma sunnah gitu loh, korban sunnah. Makanya itu apa ya, sangat susah itu. Jadi pengen benar panitia rak ketanggungan, rak ngerti rak usah ditakoni. Nah rak ngerti kan gak dosa. Iya. Jadi nak ngerti kan dosa. Ya. Iya. Dhewe nak wong wis ngomong diwalehi Mas repot itu. Ya apalagi. Ustaz, ini ada lagi dari Rinaidana ya Ustaz. Saat pandemi ini kan tidak diperbolehkan menunaikan ibadah haji, padahal bulan Zulhijjah. Apa yang harus kita lakukan padahal sudah punya bekal dan lunas, siap untuk berangkat? Dan saya pernah mendengar jika makom beliau sepi, kiamat akan segera datang. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Kalau yang jelas kiamat nanti mendekat ya. Yes, sini. Jadi ini ya terkait memang untuk 2 tahun ini kita kan nggak bisa melaksanakan ibadah haji karena dengan ketentuan kemaslahatan itu sendiri. Makanya tadi ada pertanyaan seperti itu ya, jawaban saya cuma cukup bersabar saja sampai menunggu memang apa ya, ujian atau musibah yang diberikan Allah kepada kita ini mau benar-benar reda gitu. Karena memang agama sendiri itu dibangun berdasarkan kemaslahatan ya. Adinu ma beniyun apa itu, menurut nadomanya itu loh, saya kok di Qawaid Fiqh ya, adinu ma beniyun lil masoleh, terus apa itu, dijalbiha wadairil qobah. Jadi agama itu memang dibangun berdasarkan kemaslahatan ya.
Makanya ada istilah itu mendahulukan apa itu darul mafajid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dalam arti di sini menolak yang namanya mafsadat atau kerusakan itu lebih didahulukan dari yang namanya kemaslahatan. Kemaslahatannya berupa apa? Kita menunaikan ibadah haji. Nah, ini ada beberapa mandorot yang perlu kita yang namanya perlu langkah preventif biar tidak yang namanya terjadi yang namanya global secara penyakit secara global. Nah, kita sendiri pada musim seperti ini lagi dicoba dengan yang namanya virus corona kan yang muncul pada tahun 2019. Ya mungkin ya disabari saja Mas, ya Bapak. Karena memang apa ya, memang kondisinya seperti ini. Ya, dan sabar itu sendiri yang menjadi identitas kalau kita ini adalah umat muslim yang memang benar-benar taat kepada Allah. Jadi diberikan ujian sabar. Ya, tapi jangan sampai apa ya mengurangi spirit kita itu ya spirit kita dalam beribadah. Dan nanti tetap kita beribadah, spirit kita misalnya nggak bisa haji, nggak bisa tawaf, tetap kita bisa tawaf di rumah masing-masing ya. Di daerah masing-masing. Caranya tawaf bagaimana? Keliling di rumahnya anak yatim dikasih santunan. Karena sama juga ibadah. Jadi spirit kita masih ada. Tawafnya kita nggak harus ke Makkah, kita bisa tawaf di daerah masing-masing memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Spiritnya masih ada. Ya nanti insya Allah kalau mungkin sudah agak mereda COVID ini sendiri dan sudah menjadi keadaan yang normal kembali ya, kita bisa yang namanya mendapatkan giliran. Tadi kan sudah daftar sudah lunas. Itu juga menjadi problematika buat saya sendiri juga Mas. Iya, saya udah daftar 2014. Jadi ya rencananya tahun ini tahun 2003 tahun ini kalau nggak COVID seperti ini ya mungkin mundur lagi kan gitu. Ya jadi ya mau bagaimana hajinya gugur Ustaz. Ya nggak apa-apa. Yang penting disabari saja. Karena wes intinya menjadi tanda orang Islam ya. Ada salah satu makalah juga di kitab Sifatus Sofwah. Pernah itu salah satu sahabat Abdullah bin Zubair mengirim surat kepada temannya itu. Suratnya itu min alamatit takwa. Salah satu tanda dari orang yang bertakwa kepada Allah itu salah satunya man sobaro ala bala. Orang yang selalu sabar pada bala sendiri. Waradhiyatil qada, selalu ridho dengan ketentuan Allah ya. Terus apa wasyakara an-na'mah, selalu syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi salah satunya ini tanda orang yang benar-benar bertakwa, tidak hanya sebatas Islam KTP tidak, tapi benar-benar Islam. Bahkan hal ini dipertegas sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Idza lam yakun Islamul abdi ya ala ma'rifatin ni'am wa tawakkal 'ala Allah terus wa taslim li amrihi bahwa ala ismi la ala hakikati. Yang artinya jika seseorang hamba di Islamnya tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, tidak bisa pasrah kepada Allah, Islamnya tidak bisa tawakal, yang ada itu Rasulullah ya, terus apa itu marah-marah, nggak terima sama ketentuan Allah. Ini hanya sebatas bahwa ala ismil Islam, dia ini Islamnya sebatas nama, la ala hakikatihi, bukan Islam secara hakikat. Makanya kalau jenengan itu sudah Islam, tapi kok sedikit-sedikit dikasih cobaan, misalnya sakit, aduh, dikasih yang namanya di PHK, ya Allah aku ini sambar, ya dikasih kerjaan yang tidak sesuai kok Rasulullah nggak terima. Ini Islam yang bersifat Islam KTP gitu. Ya kita dikasih cobaan seperti ini, virus corona dan lain sebagainya, kita terima saja ya dengan sabar, tawakal, asal Allah. Insya Allah dengan itu nanti ada poinnya sendiri ya. Inna ma'al usri yusra, dibalik yang namanya kesusahan ini yang sedikit ya. Kalau usar kan cuma sedikit itu bentuknya ma'rifat. Yusran itu bentuknya nakir dan nanti akan dibalas berupa kemudahan yang sangat banyak sekali. Yang penting bismillah, kalau Allah insya Allah nanti untuk menyasar kondisi ini akan juga akan ada. Itu ya. Ini ada kisah dari Firsada _D_Pratomo. Assalamualaikum, mau bertanya seputar kurban. Kan biasanya di pamflet kurban ada tulisan seperti tunaikan kurbanmu, raihlah surgamu. Nah pertanyaannya, apakah dalam berkurban kita langsung masuk surga atau bagaimana? Uraian tadi, narasi tadi itu sebagai narasi persuasif, penyemangat saja.
karena saking besarnya pahala kurban yang diberikan kepada orang yang mau berkorban, itu seolah-olah itu mendapatkan yang namanya keseluruhan di surga gitu loh. Jadi menjadi persuasif ya orang-orang itu mau berkorban gitu kan. Karena memang melihat dari pahala-pahalanya orang yang berkorban. Orang kalau sudah keluar dari rumahnya menuju ke tempat pembelian kambing, fa inda kharaja minal bait ila syira'il ardiyah, ya, itu mendapatkan kana lahu bikulli khalfatin, bagi dia setiap kecaan, setiap langkah, ya, asyru hasanatan itu mendapatkan 10 derajat, ya, wa maha anhu asyru sayyiatin, dan akan dihapuskan bagiannya setiap langkahnya 10 derajat. Wa rafa'alahu asyru darajatin, dan akan diangkat setiap kali kecaan atau mungkin setiap langkah itu dinaikkan 10 derajat. Lah dengan ke pasar itu berapa langkah kan? Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan itu bukan kecaan, tapi sa'ron itu sendiri, rambut dari korban itu sendiri. Itu dihitung 10. Makanya kalau semakin lebat kambingnya itu berapa jumlah kebaikan yang ada. Itu baru itu. Wa idza takallama, dan ketika orang tadi ngobrol yang masalah korban, kana lahu tasbihan. Oh, jadi ucapan dia itu, ini tak jual berapa Pak? Ini tak tahu ini. Itu ucapannya di korban itu bagikan dia itu bertasbih pada Allah. Seperti itu, ya. Ketika nanti kalau kambing sudah diletakkan juga, ya. Faida torohaha, ya, alal ardi, itu istighfar kullu khalqin. Seluruh makhluk itu beristighfar untuk dia, ya. Min mawadiha ilal ardi sabiati, sampai bumi lapis 7 itu makhluk yang ada di bawah bumi semuanya beristighfar pada sampai seperti itu. Ini mulianya orang yang mau berkorban. Terus apa lagi? Wa idza ahraqa damaha, ketika darahnya itu sudah menetes, ya, karena lalu bikulli qatratin min dam, dalam arti setiap tetesnya dari darah tadi, ja'alallahu asyratun, Gusti Allah akan menciptakan 10 minal malaikati, jadi 10 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang akan memintakan doa buat dirinya sampai di hari kiamat. Dan itu kok pirang tetes dhewe ikut. Nah, pirang tetes dipengno 10 ono pirang ewu malaikat. Wah, itu memintakan ampunan untuk kita, sampai memintakan itu sampai ila yaumil qiyamah. Dalam arti ketika waktu korban itu sampai ila tetap ngajar ngapura meskipun tadi orang lain meninggal. Makanya wes penake boleh tabungannya banyak. Terus apa lagi? Wa idza qasamalah maha, ketika dagingnya itu dibagikan, karena lahu fi kulli luqmatin, setiap irisannya itu tadi, ya, itu seperti mislu itski raqabah, seperti dia itu memerdekakan yang namanya budak, ya, min Bani Israil, dari Bani Israil. Makanya itu sangat luar biasa, korban satu kambing aja sampai dilipat-lipatkan seperti itu. Bahkan ada satu itu rambutnya tadi itu ada yang mengatakan ja'alallahu likulli sya'ratin, setiap rambutnya itu Allah membuat yang namanya gedung, qasrun fil Madinah, ya, qasrun fil Jannah. Jadi setiap rambutnya itu Allah menciptakan istana di surga. Ya, kambing tadi berapa rambutnya? Ora iso ngitung ya. Wah, itu dengan wis dicelengan gedung-gedung niku istana-istana di surga. Nah, walikul isyaratin, dan setiap rambutnya juga Allah juga akan menciptakan al-jariyah, ya, binuriin, yang mempunyai mata yang. Jadi setiap bulunya kambing-kambing tadi itu diciptakan Allah juga selain tadi dibikin istana-istana, itu menciptakan yang namanya bidadari surga. Dan selain itu seperti yang namanya tunggangan mindawatil ajniyah, yang mempunyai yang namanya sayap. Jadi makanya kok ada istilahnya itu sebagai tumpaan kan itu. Jadi ada riwayatnya sendiri, korban itu juga nanti akan jadi tunggang. Makanya kita itu disuruh untuk berkorban yang sebaik-baiknya korban kan itu. Semakin besar, semakin bulunya lebat, semakin bagus. Nah, makanya tadi itu istilahnya sebagai narasi persuasif. Iya. Persuasif itu mendapatkan segala sesuatu yang ada di sini, biar orang itu mau berkorban.
Oke Ustadz, ini ada lagi yang terakhir dari @kim.jaki Mas. Mau tanya Ustadz, jadi begini Ustadz, ini kan bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah itu kan termasuk bulan yang baik. Amalan apa saja sih Tat yang dianjurkan diperbanyak dalam bulan Dzulhijjah ini selain berpuasa? Ya, kalau Dan puasa ya, kalau haji puasa udah jelas dari puasa, tapi yang Arafah sendiri juga mempunyai kelebihan apa itu? Dalilnya apa tuh? Man shoma Arafah apa itu? Katakallahu lahu siyama sittina sana. Orang itu dikasih pahala itu seolah-olah itu puasa 60 tahun. Ya, wa katakallahu minal qanitin, karena Allah akan mencatat dia menjadi orang-orang yang ahli khusyuk. Itu orang yang mau berpuasa. Dan selain itu amalan-amalan ibadah yang lain itu banyak sekali. Nah, terutama itu tahlil. Ya, tahlil. Dalam itu ada satu riwayat sendiri di kitab Jauhar Jadah itu sendiri mengatakan Nabi Musa itu dulu pernah berdoa. Ya Rob, da'autu laka ya Rob, walam tujib dakwati. Tapi engkau tidak pernah menjawab doa saya. Fa'alimni syai'an aku kafi, maka ajarilah saya suatu doa yang bisa kau terima ya Allah. Itu lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wahyunya itu seperti ini. Ya Musa idza dahola ayyamin dzulhijjah, jika sudah kamu masuk pada 10 hari Dzulhijjah, faqul la ilaha illallah, maka kamu perbanyaklah la ilaha illallah. Karena dengan membaca la ilaha illallah sendiri, kamu akan bisa meminta apa yang kamu hajarkan. Nah, makanya yang bisa kita amalkan yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Bahkan ada satu riwayat ya, yang khusus untuk Dzulhijjah sendiri itu ada la ilaha illallah yang diulang-ulang sendiri, banyak itu. La ilaha illallah ada tasyahud. Nah, ini di kitab Kanjeng Najah Masyhur juga ada itu. Ini juga ada tutupannya Mas. Kalau mungkin nanti teman-teman mau filenya, amalan-amalan yang mungkin bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah akan saya share. Jadi ini aja, kan la ilaha illallah adadal layali wa dhuhur, la ilaha illallah adadal ayyam wa syuhur, la ilaha adadal amwajil busur, la ilaha illallah adadal afil sujud, la ilaha adadal qabri wal matar. Nah, ini diulangi sampai 10 kali. Nah, ini salah satu amalannya. Makanya nanti untuk yang tanggal 9 itu ya, selain itu ya kita baca ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ketika membaca di bulan Arafah, berarti besok ya, itu menandingi dia itu memerdekakan 10 budak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Hatta yablugha sampai 1000 kali. Itu amalan yang nanti akan kita baca pada hari Arafah. Selain itu bisa membaca ini Mas. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah yauma Arafah u'ti masa'al. Ping 1000, jenengan bisa meminta apapun yang kalian minta. Makanya Arafah itu termasuk khairud doa Arafah. Seapi-api donga itu donga Arafah, karena mustajab itu doanya itu. Ya, makanya ada satu riwayat lagi 4 malam yang di malam doanya itu tidak pernah ditolak sama Allah. Itu salah satunya adalah yaum tarwiyah, yaum Arafah, yaum nahar, yaum fitri. Ya, dalam 4 hari ini yang doanya itu diterima sama Allah. Dalam arti bisa kita membaca kulhu nanti pada hari Arafah sebanyak 1000 kali, la ilallah wa syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Atau mungkin nanti doanya siapa itu, Habib Ali bin Al-Habsyi juga ada itu, banyak ini. Nah, ini kalau saya bacakan kan banyak, jadi amalan-amalannya itu banyak Mas. Nanti saya kasih PDF-nya saja untuk yang teman-teman kalau pengen tahu amaliyah apa aja selain puasa ya, pikirnya apa aja seperti itu. Oke, ada satu lagi Ustaz. Ini apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Apa saja korban ya? Enggak, apa boleh berkorban dengan atas nama orang yang sudah meninggal Ustaz? Ya. Ini juga ada khilaf di antara ulama. Kalau Imam Hanafi bisa, Imam Hanafi sama Imam Hambali bisa, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik tidak bisa. Nah, jadi korban tadi harus benar-benar wasiat dari mayat tadi. Kalau sudah wasiat tadi, berarti langsung korban. Lah ini korbannya nanti menjadi korban wajib. Nah, seperti tadi, kalau sudah ini korbannya korban wajib kan sudah ditakyin tadi. Jadi kapan sebuah korban sunnah itu menjadi wajib, itu pertama kalau sudah dinadari, yang kedua ditentukan. Ya, nah, ini menjadi takyin. Kalau sudah takyin ini memang harus hati-hati.
Dalam arti tadi untuk dagingnya nggak boleh sembarangan dikasihkan untuk orang yang kaya, untuk yang mundohi itu sendiri, keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Nah, memangnya harus hati-hati, tapi harus dengan ada wasiat tadi, ya, dengan wasiat dari orang yang sudah meninggal. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sama Imam Hambli itu nggak apa-apa, kan memang sedekah dari korban itu sendiri nanti bisa nyampe ke ayat. Tapi untuk Imam Malik sama Imam Syafi'i nggak bisa, harus ada dengan wasiat dari ayat tersebut. Itu ya. Sampun Ustaz. Ya. Oke teman-teman, ya itu mungkin jawaban dari Ustadz ya. Kurang lebihnya jangan lupa ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe official channel Dema Tarbiyah ini, dan jangan lupa share biar teman-teman juga tahu, juga banyak informasi, juga makin pinter gitu tentunya. Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay healthy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.